فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada contoh yang kedua dari al-munqati', yaitu yang ada padanya rajulun mubham. Taib, karena menurut Ibnu Salah ini juga masuk kategori inqita'. Dengan contoh Allah hadis Shaddad bin Aus, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Yang tadi malam belum start, Baik, kita lanjutkan. Masuk pada naum berikutnya. An-naw'ul hadi asyar, al-mu'dal. Al-mu'dal bi fathil dad min a'dalahu fulan. Faka'anna al-muhaddits alladhi haddatha bihi a'dalahu haitsu dayyaqal majala 'ala man yu'addihi ilayhi. Wa hala bainahu wa baina ma'rifati ruwatihi bit-ta'dil aw al-jarh. Wa shaddada 'alayhi al-hal wa yakunu dhalika al-haditsu mu'dalan li'dhal ar-rawi lahu. Hadza tahqiquhu lughatan. Nah, makna secara lugah ikhwan fillah dari a'dalahu fulan. Nah, kalau dalam pembahasan pembahasan wali nikah, seorang wali yang melakukan i'dhal, yaitu yang menahan wanita yang di bawah kewaliannya untuk menikah, sehingga terhalangi dari dari orang yang hendak menikahinya. Nah, dalam ilmu hadis, logikanya bagaimana? Faka'anna al-muhaddits alladhi haddatsa bihi a'dalahu, yaitu seakan-akan muhaddits yang menyampaikan hal tersebut melakukan i'dhal, di mana dia dayyaqal majal 'ala man yu'addihi ilaihi. Dia sempitkan tempat atas orang yang dia menunaikan hadis kepadanya. Harusnya ada 2 orang misalnya. Harusnya ada 2 orang perawi, tapi dia sempitkan. Sehingga wahala baina wa baina ma'rifati ruwatihi bit-ta'dil aw al-jarh, sehingga terhalangi antara dia dengan pengetahuan terhadap para perawi yang ada. Karena dijatuhkan, tidak mengetahui jarh dan ta'dilnya. Wa shaddada 'alaihi al-hal wa yakunu dzalika al-hadits mu'dalan, sehingga perkaranya menjadi menjadi parah. Yang seharusnya seandainya disebutkan, seorang kan akan tahu perawinya ini majruh atau tayyib maqbul. Tapi ketika dijatuhkan dengan sebab i'dhal tersebut, maka tidak bisa diketahui siapa perawinya. Ini makna secara lughah asalnya, kok dinamakan dengan mu'dhal. Qala wa huwa ma saqata min isnadihi ithnani fasa'idan. Hadis yang mu'dhal yaitu hadis yang jatuh dari sanadnya 2 orang atau lebih. Dengan syarat alat tawali, secara berurutan, yaitu berentetan. Jatuh dari sanadnya 2 perawi atau lebih secara berturut-turut. Wa minhum ma yursiluhu
tabi'ut tabi'i. Di antara bentuk idhal yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan secara mursal oleh seorang tabi'ut tabi'i. Nah, kalau tabi'ut tabi'i meriwayatkan secara mursal, maksudnya dia langsung meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti jatuh di sana apa? 2 atau lebih, ya kan? Karena jatuh tabaqat tabi'in dan tabaqat sahabat. Undur ta'liq tamamul ibarati fi kitab as-salah qailan fi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ini wa minhu ma yursiluhu tabi'ut tabi'in qailan fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ma yarwihi man duna tabi'it tabi'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw an Abi Bakr wa Umar wa ghairihima. Nah, ghairu dzakirin lil wasa'iti bainahu wa bainahum. Ya. Berarti riwayat seorang tabi'i dari Rasul atau dari Abi Bakar dan Umar dan yang selain keduanya tanpa menyebutkan wasithah. Nah, antara dia dengan mereka. Tayyib. Qala Ibnu Salah wa minhu qaulul musannifina minal fuqaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk mu'dhal yaitu yang dikatakan oleh para musannifin dari kalangan fuqaha langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kenapa? Li'anna al-mu'dhala lam yuqayyad bi riwayat itsnaini faqat 'ala tawali bal huwa mutlaqun litsnaini fasa'idan. Wa sawa'un fi suqutil itsnaini huna as-sahabi wa tabi'i aw ithnani ba'dahuma min ayyi mawdhi'in kana kullu dhalika ma'a at-taqayyudi bir-raf'i. Nah, berarti pada masalah hadits mu'dhal yang penting apa? Jatuh 2 perawi atau lebih secara berturut-turut. Nah, tidak ada batasan apakah yang jatuh itu sahabi atau tabi'i atau selain keduanya. Jadi di tempat manapun, apakah itu setelah musannif ataukah pada tabaqat tabi'in dan tabi'in atau yang lainnya, yang penting 2 atau lebih. Tapi ada takkid yang penting, yaitu kullu dzalika ma'at taqayyud bir-rafa'. Semua itu yang penting apa? Batasannya adalah diriwayatkan secara marfu'. Jadi mu'dhal syaratnya di sini adalah apa? Dia masuk kategori marfu'. Paham? Jadi perawi pokoknya intinya merafa'kan hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita ketahui bahwasanya mu'allaq masuk mu'dhal enggak? Mu'allaq masuk mu'dhal. Tayyib. Qala wa qad sammahu al-khatib fi ba'di musannafatihi mursalan wa dhalika ala madhhabi yusammi kullama la yattasilu isnaduhu mursalan. Beliau mengatakan Al-Khatib Al-Baghdadi menamakan mu'dhal pada sebagian karangan beliau mursal. Tayyib. Nah, ini ala madhab, ini ada yang jatuh man. Wa dzalika ala madhhabi man yusammi kullama la yattasilu isnaduhu mursalan. Tayyib. Di sini jatuh kata man, sebagaimana dalam naskah yang lain. Qala wa dzalika ala madhhabi man yusammi kullama la yattasilu isnaduhu mursalan. Jadi istilah khatib ini di atas apa? Madhab
orang yang menamakan semua yang sanadnya tidak bersambung dengan istilah apa? Mursal. Yakni fayakunul muqdanu kama taqaddam fil mursali wal munqati' lahu itlaqan 'am wa khas. Nah, jadi muqdal sebagaimana telah lewat fillah dalam pembahasan mursal dan munqati'. Ada dua apa? Secara mutlak, dua penggunaan istilah itu secara mutlak, yaitu 'am dan khas. Wal khas huwa al-mustalahu alaihi ma qad taqaddam. Nah, yang khas itu yang diistilahkan sebagaimana telah lewat. Nah, sedangkan 'am syamilun li jami' anwa'il inqita'. Lakinnahu qalilun fi kalamihim kama fil mursali wal munqati' wallahu a'lam. Nah, cuman ini sedikit penggunaan nama mursal untuk apa? Mu'dhal atau munqati'. Karena apa? Kemudian menjadi istilah yang telah baku, banyak dipakai oleh kalangan muhadditsin. Dibedakan kalau munqati' yang jatuh apa? Dari sanadnya satu orang atau lebih min ghairi tawali, tanpa tayyib berurutan. Tapi kalau mu'dhal jatuh padanya dua atau lebih secara berturut-turut. Maka istilah ini yang kita pakai. Qala Ibnu Salah wa qad rawa al-A'mash an Sya'bi qala yuqalu lirrajuli yaumal qiyamati amilta kadza wa kadza fayaqulu la fayuhtamu ala fihi al-hadits. Nah, sekarang dicontohkan oleh Ibnu Salah, A'mash meriwayatkan dari Sya'bi, beliau mengatakan yuqalu lirrajuli yaumal qiyamah. Karena tidak mungkin Sya'bi mendengar langsung seperti ini, ya tidak. Nah, tidak mungkin mendengar langsung Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dikatakan kepada seorang laki-laki pada hari kiamat, amil takada wa kada, fayaqulu la fayuhtamu ala fihi. Kemudian mulutnya pun dibungkam sehingga tidak bisa mengingkari lagi, dan yang ditanya adalah anggota-anggota tubuhnya. Tayyib, rawahu hadza al-Hakim fil Ma'rifah. Tayyib. Qala faqad aqdalahu al-A'mash li'anna Sya'bi yarwihi an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Beliau mengatakan yang berbuat i'dhal di sini adalah A'mash. Kenapa? Karena Sya'bi meriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari jalan Fudail bin Amr an Sya'bi an Anas. Nah, ini untuk mengetahui siapa yang meriwayatkan secara mu'dhal. Di sana dalam riwayat Muslim yang merawikan dari Sya'bi siapa? Fudail ibn Amr an Sya'bi an Anas. Sedangkan dalam riwayat Hakim A'mash an Sya'bi. Berarti yang melakukan i'dhal adalah A'mash. Dia menjatuhkan tayyib pada sanad yang setelah Sya'bi, yaitu siapa? Anas bin Malik. Qala Ibnu Salah qala faqad asqata minhu al-A'mash Anasan wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fanasaba an yusamma mu'dhalan. Kata Ibnu Salah, dia telah menjatuhkan dari sanad itu A'mash dan Anas. Faqad saqata minhu al-A'mashu Anasan wa Nabiy. Di titik dua saja ini biar mudah. Nah, Al-A'mash telah menjatuhkan dari sanad itu Anas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga cocok untuk dinamakan mu'dhal. Karena dua jatuh dari sanad. Qala Ibnu Salah wa hadha jayyidun hasan. لأن هذا الانقطاع في واحد مضمونا إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. Tayyib. Nusa mengatakan ini bagus untuk yang tadi dinamakan sebagai apa?
sebagai hadits mu'dhal. Kenapa? Tayyib. Karena inqita' ikhwanillah, terputusnya sanad dengan seorang perawi madmunan ilal maqfi yastaminu alal inqita'i bithnaini as-sahabi wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terputusnya suatu sanad dengan sebab satu orang ikhwanillah yang dia itu mauquf. Mauquf, maka mencakup hakikatnya apa? Mencakup terputus dua, yaitu sahabi dan Rasul. Karena kalau yang ditentukan sahabi, berarti apa? Ada sahabi dan Rasulullah SAW yang dijatuhkan di situ. Maka yang seperti ini lebih pantas untuk dinamakan mu'dhal. Ini perkataan Ibnu Salah. Jadi karena Sya'bi langsung mengatakan kalimat tersebut, padahal itu adalah riwayat dari Anas dari Nabi SAW. Sehingga lebih pantas dinamakan mu'dhal. Kenapa? Karena yang dijatuhkan adalah sahabi dan Rasul SAW. Qala washtarata al-Biqai ka ghairihi mimman taqaddamahu li hadhihi surati syartan. Ahaduhuma an yaji'a musnadan min tariqi dzalika alladhi waqafa alayhi. Wasani an yakuna mimma tajuzu nisbatuhu ila ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal an yakuna lirra'yi fihi majal aw yakunu mimma yumkinu akhdhuhu anil kitabain atau anil kitabiyyin. Fa illam ya'ti musnadan min tariqi dzalika rajul min wajhin min al-wujuhi fa innahu la yakunu mu'dhalan li'annahu yuhtamalu an yakuna qalahu min indi nafsihi falam yatahaqqaq annahu saqata minhu thnani ka an yakuna tabi'i usriya bi wa ra'aytu rabbi wa nahu dzalik mimma yu'lamu annahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa marfu'un hukma wa huwa mu'dhalun bin nadhari ila suratihi adh-dhahirati fi suquti ithnaini minhu wa mursalun nadharan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam madhkurun fihi hukman wa illam yusarrih bi. Mafhum ini? Jadi untuk bentuk yang seperti ini khanifillah, bentuk dikatakan mu'dhal ketika dijatuhkannya sahabi dan Nabi SAW dalam sanad. Dipersyaratkan dua, yaitu yang pertama datangnya riwayat tadi secara musnad di jalan yang lain. Sebagaimana contoh ini datang secara musnad di riwayat siapa? Di riwayat Imam Muslim. Datang secara musnad, yaitu muttasil marfu'. Kemudian yang kedua, bahwasanya perkataan tersebut di antara perkara yang boleh dinisbahkan kepada selain Nabi SAW. Seperti perkataan yang bisa seseorang berpendapat padanya, ada peluang untuk berpendapat, atau perkara yang mungkin diambil dari ahlul kitab. Tapi jika tidak datang secara musnad dari perawi yang meriwayatkan tersebut. Apabila tidak datang secara musnad dari perawi yang meriwayatkan tadi dari semua jalannya, maka tidak dinamakan mu'dhal. Ini ahsan di titik dari mimma yumkinu akhdhuhu anil kitabain atau kitabiyyin, ini ada kurang ya ikhwan. Maksudnya ahlul kitab. Kemudian apabila fa illam ya'ti musnadan, karena berarti ini menyelisih syarat yang pertama, ya tidak? Karena syarat pertama harus datang secara musnad di jalan yang lain. Kemudian apabila tidak datang secara musnad dari jalan
laki-laki itu yang meriwayatkan tadi dari semua sisinya, maka tidak mungkin dinamakan mu'dhal. Kenapa sekarang? Li'annahu yuhtamalu an yakuna qalahu min indi nafsi. Karena kemungkinan dia mengatakan memang dari dirinya sendiri. Tayyib. Falam yatahaqqaq annahu saqata minhu itsnan. Kemudian tidak terbukti bahwasanya jatuh dari sanad itu 2 orang. Kita bisa tahu bahwasanya sanadnya sebenarnya ada 2 orang yang dijatuhkan karena kalau kita melihat riwayat yang lain secara muttasil. Tayyib. Contohnya kan yaqula tabi'i usriyabi wa ra'aitu rabbi. Seperti misalnya tabi'in mengatakan usriyabi, aku diisrakan. Atau wa ra'aitu rabbi, aku melihat Rabb. Wa lahu dzalika mimma yu'lamu annahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa marfu'un hukma. Nah, dan yang semisalnya dari apa-apa yang diketahui itu lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya marfu'. Nah, secara hukum, tapi apa? Wa huwa mu'dhalun bin nadhar ila suratihi dhahirah. Nah, dia itu mu'dhal dilihat dari sisi apa? Bentuknya yang dhahir. Kenapa? Karena jatuh di situ 2 perawi atau lebih. Fi suquti itsnaini minhu. Tayyib. Karena sahabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti yang mengatakan tabi'in. Kemudian dinamakan mursal nadharan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam madhkurun fihi hukman wa illam yusarrih. Dan dinamakan mursal, melihat kepada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan secara padanya disebutkan padanya secara hukum. Walaupun apa tidak disebut secara sharih. Nah, kenapa? Tabi'i langsung menisbahkan kepada Nabi walaupun tidak ada penisbatan secara tegas. Tapi lafadznya ma'ruf, itu perkataan Nabi. Ini maksud. Ini dari sisi untuk mengetahui ya khanifillah, istilah aja dinamakan mu'dhal, juga dinamakan mursal dalam kondisi ini. Juga dinamakan marfu' secara hukum. Cuman dalam prakteknya, kalau toh kita tidak mengetahui itu namanya apa, yang jelas apa seorang mencari sanad yang muttasil. Sanadnya muttasil. Intinya kalau ketika misalnya Sya'bi mengatakan seperti ini, yuqalu lirajuli yaumal qiyamah, ini enggak mungkin Sya'bi mengatakan dari dirinya sendiri ya kan? Karena dari mana dia tahu hal itu? Maka harus dicari riwayat lain secara marfu'. Nah, riwayat lain secara marfu' yang muttasil. Wa qala Sakhawi fi Fathil Mughith wa yatahayya'u al-hukmu li kulli ma udhifa ila tabi'i bidzalika illa ba'da tabayyunihi bi jihatin ukhra faqad yakunu maqtu'an. Nah, Sakhawi mengatakan tidak bisa disiapkan hukum untuk setiap riwayat yang diidhafahkan kepada tabi'i dengan hal tersebut kecuali setelah apa jelasnya dari sisi yang lain riwayat tersebut. Sebab apa? Terkadang bisa berupa maqtu'. Maqtu' apa? Maqtu' itu berarti perkataan tabi'i, bukan riwayat dari sahabi atau riwayat dari Nabi SAW. Itu terkadang memang sahabi seorang tabi'i mengatakan dari dirinya, sehingga tidak bisa mengatakan mu'dhal secara serta-merta sampai kita melihat apa? Melihat riwayat yang lain. Thumma innahu qad yakunu al-haditsu mu'dhalan wa yaji'u min ghairi tariqi man a'dhalahu muttasila. Kemudian terkadang suatu hadis itu mu'dhal dan datang dari selain jalan orang yang meriwayatkan secara mu'dhal itu secara muttasil. Jadi hadisnya mu'dhal tapi dari jalan A. Misalnya dalam contoh tadi dari jalan A'mash. Tapi hadisnya mu'dhal. Nah, kemudian datang dari jalan yang lain selain A'mash. Dari Fudail bin Amr ini.
Nah, secara muttasil. Seperti hadis di sini, nah Khalid ibnu Da'laj. Anil Hasan qala akhadha al-mu'minu anillahi adaban hasana. Idza wassa 'alaihi wassa' wa idza qatara 'alaihi qattar. Fa huwa marwiyun min hadits Muawiyah ibn al-Haq ibn Abdul Karim ad-Dhal, ya. Muawiyah ibn Abdul Karim ad-Dhal an Abi Hamzah an Ibni Umar rafa'ah. Nah, rafa'ahu bihi dzakarahu al-Hakim. Qultu huwa fil ma'rifah lil Hakim wa anhu al-Baihaqi fi Sya'bi wa qala haditsun munkar. Wa rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah qala gharibun muttasilan marfu'an min hadithi Muawiyah wa innama yufadu hadha min kibalil Hasan wal isnadul madhkuru marfu'an min tariqi Abi Hamzah wa huwa thamani da'if wa min tariqil Hasan min qawlihi 'inda al-Hakim. Jadi perkataan Hasan. Wa anhu al-Baihaqi wa Ibnu Abi Dunya fi Islahil Mal wa lahu tariqun ukhra 'inda Abi Nu'aim fil Hilyah wa At-Tabari fi Tahdhibil Athar. Naam. Fi Musnad Umar wa Ahmad fi Zuhd min tariq min turuqin al-Hammad ibn Zaid an Ayyub anil Hasan min qawli. Nah, jadi dari perkataan Hasan. Baik, wa thalitsatun 'inda Ibn al-Muqri fil Mu'jam min tariqi Ash'ath ibn Bazzaz anhu fa huwa thabitun ilaihi. Berarti ini apa? Ini adalah perkataan Hasan al-Basri. Baik. Karena beliau tidak merofakkan kepada Nabi SAW. Berarti masuknya kategori apa? Maqtu'. Tapi kalau kemudian datang riwayat yang lain secara marfu'. Baik, dari riwayat ini. Muawiyah bin Abdul Karim an Abi Hamzah an Ibni Umar secara marfu'. Dan kalau diketahui riwayat tersebut marfu', maka berarti hadisnya mu'dhal. Cuman riwayat yang marfu' tadi apa? Munkar sanadnya. Yang mahfuz yaitu yang sabit adalah dari perkataan apa? Perkataan Hasan al-Basri. Ini. Qala wa qad hawala ba'duhum an yudrika 'ala al-isnad lil mu'an'an ism al-irsali aw al-inqita'. Qala was-sahih alladhi 'alayhi al-amal annahu muttasilun mahmulun 'ala as-sama' idza ta'asaru ma'al bara'ati min wasmati tadlis. Ini insyaallah pembahasan baru ya khanifillah berhubungan dengan mu'an'an. Baik. Sekarang pahami dulu pengertian mu'dhal yang kita dapat ikhwanifillah dalam tuhfah itu yang dipegang bahwasanya yang namanya mu'dhal yaitu masa qata min isnadihi ithnani fasa'idan ala tawali. Baik. Nah, kemudian di sini ada beberapa pembahasan masuk dalam kategori mu'dhal yaitu apa? Riwayat tabi'i secara mursal yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i. Berarti seorang tabi'i meriwayatkan langsung. Seorang tabi'i ya tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi. Karena jatuh di situ tabi'i dan sahabi. Kemudian juga masuk pada kategori mu'dhal ya khanifillah. Baik. Hadis-hadis yang apa? Yang di situ jatuh darinya sahabi dan Nabi SAW. Nah,
Ini menurut istilah Al-Khatib, bahwasanya hadits mursal, nah itu masuk kategori mu'dhal. Taib hadits mursal. Atau nah untuk Al-Khatib ikhwani fillah kebalikannya. Taib mu'dhal dinamakan dengan mursal. Kemudian Ibnu Shalah mencontohkan untuk kondisi yang beliau masukkan dalam kategori mu'dhal juga kalau seorang tabi'in mengatakan perkataan yang itu diketahui dari jalan yang lain adalah hadits marfu', tapi tanpa menisbahkan kepada Nabi SAW. Ini yang terakhir kita ambil. Barakallahu fikum. Yang jelas semua itu afanillah mu'dhal termasuk bagian dari hadis dhaif. Karena jatuh dari sanadnya 2 dan ini kedhaifan yang parah. Sampai diketahui dalam riwayat yang lain siapa yang jatuh itu baru bisa menghukumi hadisnya. Seperti misalnya di dalam Sahih Muslim, ternyata dalam Sahih Muslim disebutkan wasithah. Nah, barakallahu fikum.